Halo sahabat IPA Nusantara, kali ini kita akan membahas sub materi pokok 2 tentang pelaporan hasil pemeriksaan kesulitan intubasi. Yuk langsung saja kita simak materi berikut. Sulit intubasi merupakan hal tidak terduga yang mungkin saja dapat kita jumpai dan berakhir dengan kegagalan intubasi sehingga berakibat fatal bagi keselamatan pasien. Insiden sulit laringoskopi atau intubasi dilaporkan sebanyak 0,1 sampai 20,2%. Variasi ini berbeda pada setiap populasi dan kriteria yang digunakan. Insiden sulit intubasi, pasien bedah yang dilakukan dengan anestesi umum ditemukan sebanyak 1-18% dan didapatkan pasien dengan gagal intubasi sebanyak 0,05-0,35%. Bahkan sampai 28% dari kesulitan tindakan anestesi yang berhubungan dengan kematian akibat dari ketidakmampuan dalam ventilasi atau intubasi. Definisi kesulitan intubasi digunakan dalam definisi yang sama dari laringoskopi sulit, sesuai dengan struktur yang dapat divisualisasikan dan diidentifikasi dengan laringoskopi secara langsung. Dengan tampilan laringoskopik 4 derajat yang didefinisikan oleh Cormack dan Lehen. Intubasi mudah itu derajat 1 atau 2, dan intubasi sulit untuk derajat 3 atau 4. Kesulitan intubasi merupakan hal yang sangat penting untuk diantisipasi, karena intubasi sendiri merupakan teknik terpenting dalam manajemen jalan nafas khusus beresiko tinggi dan merupakan teknik pertolongan paling umum dilakukan apabila terdapat sumbatan jalan nafas. Pelaporan hasil pemeriksaan kesulitan intubasi. Kesulitan intubasi sering terjadi dengan komplikasi, terutama bila tenaga medis yang bertugas gagal dalam melakukan intubasi. Pada pasien dengan kesulitan jalan nafas dengan situasi ketika ventilasi, pada pasien sulit dilakukan dapat berakibat fatal hingga menyebabkan kematian atau kerusakan otak secara permanen. Resiko yang dapat dialami pasien apabila terdapat faktor penyulit intubasi yaitu cedera pada saluran pernapasan pasien seperti perdarahan aspirasi, penumpukan sekret yang dapat berujung pada kematian karena gagal nafas atau karena hipoksia. Semua pasien membutuhkan evaluasi yang berhubungan dengan kesulitan intubasi dan komplikasi. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penilaian kesulitan intubasi, di antaranya El-Ganzouri Risk Index atau EGRI, Lemon, Wilson Risk Sum Score, dan Nouhib-Mood. Menurut analisis klaim tertutup, 67% klaim kesulitan jalan nafas muncul selama induksi anestesi. Oleh karena itu, kemampuan memprediksi dan mempersiapkan pasien yang akan mengalami kesulitan dalam menggunakan masker, ventilasi, atau intubasi dapat membantu menghindari dampak buruk ini. Ada beberapa faktor resiko lain yang diketahui terkait dengan kesulitan intubasi endotrakeal, termasuk leher tebal, lebih dari 40 cm, mobilitas leher terbatas, bukaan mulut kecil, lebar kurang dari 3 jari, TMD pendek kurang dari 6 cm, tonjolan mandibula terbatas, dan riwayat kesulitan jalan nafas. Ahli anestesi harus mempertimbangkan semua faktor ini ketika merencanakan untuk melakukan intubasi pasien.
Pemeriksaan praoperasi rutin mencakup penilaian dan dokumentasi dari banyak faktor. Resiko ini sangat membantu stratifikasi pasien dalam memprediksi kesulitan jalan nafas. Evaluasi intubasi sulit yang dilakukan saat kunjungan perioperatif menjadi pemeriksaan yang sangat penting. Metode standar untuk menilai potensial intubasi sulit adalah metode Malampati. Modifikasi skor Malampati yang digunakan secara rutin saat ini adalah sebagai berikut. Kelas 0, setiap bagian dari epiglottis terlihat. Kelas 1, langit-langit lunak, uvula, dan pilar terlihat. Kelas 2, langit-langit lunak dan uvula terlihat. Dan kelas 3, hanya langit-langit lunak dan dasar uvula yang terlihat. Serta kelas 4, hanya langit-langit keras yang terlihat. Adanya pelaporan dalam rekam medis sebelum melakukan tindakan anestesi tentang faktor resiko kesulitan intubasi dapat membantu dokter praktisi tingkat lanjut yang secara rutin melakukan intubasi endotrakeal agar mempersiapkan diri untuk mengembangkan kesulitan jalan nafas. Bila intubasi diperlukan pada pasien yang diketahui sulit dilakukan tindakan intubasi, penyedia layanan yang paling berpengalaman harus melakukan upaya awal karena upaya berulang dapat mengakibatkan edema saluran nafas dan menurunkan kemungkinan keberhasilan intubasi. Dengan adanya pelaporan yang baik dan tepat yang tercatat dalam rekam medis diharapkan tujuan oksigenasi dan ventilasi yang berhasil dapat menghindari hasil yang merugikan dan berpotensi fatal. Evaluasi intubasi sulit yang dilakukan saat kunjungan perioperatif menjadi pemeriksaan yang sangat penting. Metode standar untuk menilai potensial intubasi sulit adalah metode Malampati. Kita telah menyelesaikan sub materi pokok 2, yang artinya pembelajaran kita telah selesai. Sahabat IPAI harus menyelesaikan kuis dengan minimal skor 80. Dan selanjutnya, sahabat IPAI harus mengerjakan evaluasi dengan minimal skor 80 agar mendapatkan SKP. Semangat!